Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Fatima dengan NIM G0023-070 dari kelompok B4. Di sini saya akan membuat video inhale anatomi blok 2.3. Jadi soalnya itu Bang Sopo kan datang ke IGD dan keluar tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya itu pendek, badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar tak stabil. Lalu pertanyaannya, apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo tersebut? Terus yang B itu di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Lalu yang C, jelaskan anatomi dari pons, medula oblongata dan cerebellum. Nah, jadi yang A itu kemungkinannya itu kan keluhan Bang Sopo itu meliputi ketidakmampuan menjaga keseimbangan, kesulitan untuk berjalan dengan langkah pendek, lalu posturnya itu membungkuk dan tangan yang bergemetar, menunjukkan kemungkinan besar itu ada gangguan pada sistem saraf pusatnya. Nah, khususnya yang berkaitan dengan kontrol motorik dan keseimbangan. Nah, kemungkinan penyebab dari kelainan yang saya sebutkan itu termaksud penyakit Parkinson. Nah, lanjut ke yang B itu kan di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut. Jadi yang terlibat itu ada ganglia basalis. Yang mana ganglia basalis itu kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Jadi dia tuh tersusun atas nukleus caudatus berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Lalu kaput nukleus caudatus itu melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus. Caudatus itu berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, yang kedua itu nukleus lentiformis. Jadi dia itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada putamen itu di lateral dan globus pallidus itu dari medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Nah, lanjut ada lagi substansia nigra. Nah, substansia nigra itu terdapat di mesencephalon yang merupakan trunkus cerebri. Nah, terletak di antara crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Nah, lalu ada substansia nigra itu merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Nah, warna itu yang gelap adalah akibat pigmen melaninnya itu yang terkandung di dalam badan sel sarafnya. Nah, lalu substansia nigra itu merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Lanjut, yang C itu kan menjelaskan pons, medula oblongata sama cerebellum. Nah, pertama pons. Jadi pons itu terletak di inferior mesencephalon dan superior medula oblongata. Panjangnya itu sekitar di 2,5 cm. Jadi dia tuh diberi nama pons yang artinya itu jembatan, seperti jembatan yang menghubungkan kedua hemispherium cerebelli. Nah, pons itu melekat pada cerebellum melalui 3 pedunculus cerebellaris. Nah, permukaan anterior pons cembung dari satu sisi ke sisi menunjukkan banyak serabut saraf melintang yang konvergen pada masing-masing sisi membentuk pedunculus cerebellaris medius. Nah, pada bagian garis tengah terdapat alur dangkal disebut sulcus basilaris yang ditempati arteri basilaris pontis. Nah, pada tiap sisi pons pada permukaan anterolateral keluar nervus trigeminus dan di dalam sulcus antara pons dan medula oblongata dari medial ke lateral keluar nervus abducens dan nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis. Nah, permukaan posterior pons tertutup oleh cerebellum. Lalu permukaan posterior di sebelah lateralnya itu dibatasi oleh pedunculus cerebellaris superior dan terbagi menjadi dua bagian simetris oleh sulcus medianus posterior. Nah, di sebelah lateral sulcus medianusnya itu terdapat penonjolan disebut eminensia mediana yang berlanjut ke inferior dan meluas menjadi colliculus facialis. Lalu di sebelah lateral eminensia dan colliculus facialis dibatasi oleh sulcus limitans dan di sebelah lateral sulcus limitans terdapat area vestibuli. Nah, kita lanjut menjelaskan medula oblongata yang mana dia itu membentang dari sulcus pontinus inferior hingga medula spinalis berakhir setinggi foramen occipital magnum.
panjangnya tuh sekitar 3 cm. Aspek ventral dari medula oblongata terdapat viscera mediana anterior yang dibatasi pinggirannya oleh piramis dibentuk oleh tractus corticospinalis yang nanti sebagian besar akan menyilang membentuk decussatio pyramidium. Nah, pada bagian posterolateral piramis itu terdapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nukleus olivarius inferior. Nah, di posterior oliva itu terdapat pedunculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Nah, di dalam sulcus di antara oliva dan pedunculus cerebellaris inferior muncul villi radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan radix cranialis nervus accessorius. Lalu pada aspek posterior itu bagian setengah kranialnya itu membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Lalu pada bagian bawah aspek posterior itu terdapat sulcus medianus posterior, dan pada sisi sulcus medianus posterior terdapat penonjolan yang disebut tuberculum gracilis, dan di sebelah lateralnya lagi terdapat tuberculum cuneatus. Nah, lalu tepat di lateral tuberculum cuneatus itu terdapat tuberculum cinereum yang dibentuk oleh tractus descendens nevi trigeminalis. Nah, dari struktur internal medula oblongata itu terdiri dari substansia alba dan grisea seperti pada medula spinalis, tetapi dengan penataan ulang pada masa embriologisnya. Nah, aspek internal itu ada kompleks nuklear olivarius, lalu ada nukleus ambiguus itu motorik itu nukleus somatik motorik nervus 9, nervus 10 dan 11. Lalu ada nukleus tractus solitarius itu sensorik nervus 7, 9 dan 10. Lalu ada nukleus dorsalis nervus vagus, lalu ada nukleus nervus hypoglossus. Nah, lanjut ke cerebellum. Jadi cerebellumnya itu terbentuk dari bagian posterior lamina alaris metencephalon. Lalu pada masing-masing sisi lamina alaris itu melengkung ke arah medial membentuk rhombic lip. Nah, ketika membesar rhombic lip menonjol ke caudal di atas lempeng ventriculus quartus dan bergabung menjadi satu di garis tengah membentuk cerebellum. Pada minggu ke-12 bagian kecil di garis tengah atau vermis dan dua bagian lateral atau hemispherium cerebelli sudah dapat dikenali. Nah, sekitar akhir bulan ke-4 terbentuk fisura-fisura pada permukaan cerebellum dan folia yang khas pada orang dewasa dan mulai berkembang secara bertahap. Nah, cerebellum itu terdiri atas kotak cerebelli yang merupakan lapisan permukaan tiap hemispherium cerebelli yang terdiri dari substansia grisea. Lalu ada corpus modularis yang merupakan substansia alba, ada 4 pasang nuklei intrinsiknya itu nukleus dentatus, nukleus emboliformis, nukleus globosus, nukleus fastigii. Nah, bangunan penengah itu kan tadi ada folia, dia itu bagian korteks cerebelli yang melipat-melipat, lalu pedunculus cerebellaris superior itu bagian percabangan cerebellum yang menghubungkan dengan mesencephalon. Lalu ada pedunculus cerebellaris media itu bagian percabangan cerebellum yang menghubungkan dengan pons. Lalu ada pedunculus cerebellaris inferior bagian percabangan cerebellum yang berhubungan dengan medula oblongata. Nah, ini referensinya saya ambil. Mungkin cukup sekian, ini saja video inhalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.